Ya, pemirsa, sudah berminggu-minggu stok BBM SPBU swasta di sejumlah daerah lenyap. Di Kota Depok, Jawa Barat, sejumlah SPBU swasta tak beroperasi bahkan nyaris tutup. Sejumlah pengendara motor kecewa saat hendak mengisi BBM di SPBU Shell Jalan Siliwangi, Kota Depok. Stok BBM jenis bensin kosong, bahkan mesin pengisi tak beroperasi dan ditutup pembatas. Hanya BBM jenis diesel atau solar yang masih bisa dibeli. Kondisi stok BBM kosong sudah terjadi beberapa pekan terakhir. Kondisi serupa juga terjadi di SPBU BP di kawasan Cilodong, Depok. BBM jenis bensin juga kosong selama berminggu-minggu. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tak punya pilihan SPBU. Terlebih setelah marak isu BBM oplosan di SPBU Pertamina beberapa waktu lalu. Sejumlah pihak menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta harus segera diatasi agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tak hanya berimbas pada konsumen, tapi juga ratusan pekerja SPBU. Pegawai SPBU sampai jualan kopi di pinggir jalan karena tidak ada pekerjaan. Sejumlah pegawai SPBU swasta berjualan kopi literan di pinggir jalan. Alih-alih mengisi BBM ke kendaraan, para pegawai SPBU ini sibuk berjualan kopi demi mendapat tambahan penghasilan. Pasalnya sejak beberapa pekan terakhir, SPBU tempat mereka bekerja nyaris berhenti beroperasi lantaran stok BBM jenis bensin langka. Warganet pun mendukung agar pemerintah mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM SPBU swasta. Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bakal menerapkan impor BBM satu pintu melalui Pertamina. Langkah ini guna mengatasi masalah kekosongan BBM yang ada di sejumlah SPBU swasta. Wamen ESDM Yuliot Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Langkah ini guna mengatasi masalah kekosongan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Yuliot menyebutkan saat ini pihaknya masih menunggu data dari pihak SPBU swasta termasuk Pertamina guna memastikan bahwa impor yang akan dilakukan bisa benar-benar mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tercatat saat ini pemerintah mencatat total jumlah impor BBM yang dibutuhkan mencapai sebanyak 1,4 juta kiloliter untuk kebutuhan Pertamina dan badan usaha lainnya. Wamen ESDM berharap dengan adanya sinkronisasi data dapat meminimalisir adanya permasalahan dalam implementasi penyaluran BBM. SPBU swasta dengan Pertamina ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor. Jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta. Jadi 1,4 juta ini kiloliter. Jadi 1,4 juta kiloliter. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha. Ini data-datanya itu kita minta detailkan. Karena pemerintah dalam memberikan persetujuan itu sampai dengan akhir tahun kebutuhannya kira-kira berapa. Ya kemudian ini kan per badan usaha. Jadi untuk per badan usaha kita juga harus detailkan. Jadi ya karena itu nanti. Sementara itu, menyikapi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai melakukan kajian mendalam guna memastikan persaingan usaha yang sehat, khususnya mencegah adanya monopoli. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur, menegaskan pihaknya tengah menyelidiki kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi di beberapa SPBU swasta sejak beberapa pekan terakhir. Kajian KPPU ini berfokus pada ketersediaan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang aman.
Selain itu, KPPU juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk mengumpulkan data dengan memanggil Pertamina serta badan-badan usaha swasta yang menyalurkan BBM non-subsidi. Energi merupakan salah satu sektor yang prioritas dalam pengawasan KPPU, sehingga sejak awal tahun KPPU sudah melakukan kajian atau penelitian terkait sektor tersebut. Dalam menyikapi persoalan kelangkaan BBM non-subsidi belakangan ini, kami juga sudah melakukan pendalaman yang dibutuhkan. Kami sudah mengundang berbagai pihak yang terkait, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah, serta mengumpulkan data-data maupun informasi yang diperlukan. Saat ini seluruh informasi tersebut sedang diolah oleh teman-teman di internal. Kami berharap hasil kajian tersebut dapat disampaikan dalam waktu dekat ini kepada publik. Jadi kita Program Koperasi Desa Merah Putih diyakini akan menyerap tenaga kerja khususnya di pedesaan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut secara asumsi setiap koperasi desa mampu menggerakkan setidaknya 15 orang. Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah disebut-sebut akan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di perdesaan. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, secara asumsi setiap koperasi desa mampu menggerakkan setidaknya 15 orang. 5 diantaranya sebagai pengurus inti dan sekitar 10 lainnya terlibat dalam unit-unit usaha koperasi. Meski demikian, jumlah pasti tenaga kerja yang diserap masih terus dikaji. Ferry optimis meski program Koperasi Desa Merah Putih baru berjalan, program ini akan membuka banyak kesempatan kerja di desa-desa. Pemerintah mencatat saat ini baru sekitar 100 koperasi desa yang sudah beroperasi, sementara total 1.000 koperasi tengah dalam tahap pencairan dana setelah anggarannya disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, kalau asumsinya satu koperasi desa 5 pengurus, kemudian ada kegiatannya ada 6 kegiatan unit, kegiatan kan bisa sekitar taruhlah 10 orang, mudah-mudahan bisa untuk start ini bisa 800 ribuan kalau asumsinya koperasi desanya udah mulai operasional. sejauh ini berapa? Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan 5 program penyerapan tenaga kerja sebagai insentif stimulus ekonomi, salah satunya melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih dapat menyerap 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025.